tidak mempunyai pekerjaan tetap tidak menghalangi saya untuk setiap hari bangun pagi. Dan ternyata lebih sulit loh bangun pagi dan hidup teratur setiap paginya tanpa pekerjaan tetap. Karena sehari-harinya kita tuh nggak punya ritme yang udah terbiasa dibangun tiap hari. Ketika kita punya pekerjaan tetap, kita punya rutinitas yang di-schedule setiap harinya. Tapi ketika kita nggak punya pekerjaan tetap, kita harus men-schedule semua itu. Kita harus mendisiplinkan diri kita harus menjadi direktur diri kita sendiri. Walaupun tanpa gengsi pekerjaan tetap. Another challenge ketika tidak ada rutinitas tetap adalah suka malas mandi paginya. Well, aku mandi dulu ya. Nah, sekarang udah mandi deh. Sebenarnya hari ini tuh mandinya agak siangan ya. Jadi sebenarnya ini udah siang, bukan pagi. Tadi itu cuma footage aja untuk video kali ini ya. Jadi sebenarnya di video ini apa sih yang mau diomongin? Bisa mencoba ala-ala ngevlog. Jadi sebenarnya setiap hari saya tuh bangun subuh sekitar jam 5, setengah 5 lah ya. Terus habis itu melakukan ibadah dan beberapa hal lainnya. Terus habis itu mandi. Mestinya sih olahraga ya teman-teman, tapi mandi. Cuman perkara hari ini menjelang lebaran, jadi harus beberes dulu ya teman-teman ya. Harus beberes dulu, jadi ya bangunnya pagi juga, tapi mandinya siangan. Karena tadi habis melakukan beberapa hal yang harus diberesin dulu. By the way, maaf banget aku ngomongnya kalau suka terbata-bata atau ngomongnya belepotan ya, karena aku masih belum terlatih untuk ngomong di video long form di platform ini. Jadi mesti perlu dilatih lah ya. Oke, back to topic. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya pengen dibahas dari video ini ya? Sebenarnya adalah aku tuh pengen share kalau misalkan aku tuh lagi baca buku yang bagus, yaitu buku The Miracle Morning karyanya Hal Elrod. Membaca buku The Miracle Morning ini, kalau direfleksikan ke dalam diri saya sendiri, saya merasa relate. Kenapa? Karena di sini memang benar ya panduan praktis untuk memulai hari dengan produktif dan bermakna. Tolong garis bawahi bermakna. Produktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu bukan berarti kita hanya melakukan sekedar produktivitas sehari-hari aja. Tapi kita juga melakukan suatu hal yang mempunyai nilai atau value lebih di samping kita hanya melakukan sebuah rutinitas saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa suatu hal yang kita lakukan itu mempunyai nilai lebih atau valuable menurut kita? Untuk kita, untuk orang sekitar kita, untuk orang-orang tersayang di sekitar kita, bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan itu valuable dan bermakna? Yang aku yakini, caranya adalah tidak ada cara lain selain what I'm about to tell you. Yang sebenarnya terkesan simple, terkesan mudah, terkesan gampang. Tapi sebenarnya tidak akan mudah kalau misalkan kamu belum mengenal diri kamu sendiri. Yes, kuncinya adalah mengenal diri kamu sendiri dulu. Apa yang kamu butuhin, apa yang kamu cari, apa makna hidup bagi kamu harus menemukan hal-hal tersebut dulu sebelum kamu melangkah lebih jauh lagi. Pertanyaannya, gimana kalau misalkan dalam hidup ini kamu nggak ngerti kamu mesti ngapain? Kamu nggak ngerti apa tujuan hidup kamu? Kamu nggak ngerti apa sebenarnya diri kamu? Bagaimana sebenarnya diri kamu? Apa yang sebenarnya mau kamu raih? Saya sebagai orang yang bukan siapa-siapa hanya bisa menjawab, nggak apa-apa, berproses aja. It's okay, it's fine. You do your own process. Karena pada akhirnya kita nggak akan tahu kemana hari akan membawa kita esok harinya, dan esok harinya, dan esok harinya lagi. Kita nggak akan tahu kemana waktu itu akan membawa kita setelah ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak akan tahu. Jadi ya, kita hanya bisa berproses dan menikmati proses ini, up and down-nya. Sesimpel bagaimana kita mau memulai suatu hari dengan energi yang baik, energi yang positif, energi yang penuh. Apakah kita bisa melakukannya? Bagaimana kita fight back kalau misalkan energi kita lagi turun? Karena sometimes untuk meraih hal-hal besar kita harus memulainya dari hal-hal yang simpel dulu, hal-hal yang kecil dulu. Dan dari situ kita bisa berprogres untuk meraih hal-hal yang mau kita raih dalam hidup ini. Sebagaimana yang dituliskan dalam isi buku ini ya, yaitu 5 strategi bangun tidur yang terbukti anti tunda untuk membuat Anda lebih mudah bangun dan tetap terjaga. Kelimanya antara lain, yang pertama, tetapkan niat Anda sebelum tidur. Ada penjelasannya di sini, aku akan kesebut poin-poinnya aja. Yang kedua, letakkan alarm Anda di seberang kamar. Ketiga, sikat gigi Anda. 4, minum segelas penuh air. Yang kelima, kenakan pakaian olahraga Anda. See,
Intisarinya tuh memang sesimpel itu. Bukan yang muluk-muluk, bukan yang kita harus ngelakuin suatu hal yang grande, suatu hal yang benar-benar kita harus ngelakuin yang besar dulu di awal. Enggak. Yang penting adalah kita melakukan hal proses itu ya semuanya ya. Kita ngelakuin hal yang berproses itu, kita ngelakuin dari hal yang kecil dulu, sampai kita berproses terus, sampai kita meraih suatu hal yang kita mau capai dalam hidup ini. Dan itu sebenarnya hal simpel yang tidak mudah dilakukan. Kenapa? Karena butuh konsistensi, butuh kita yang untuk melakukan rutinitas itu secara konsisten setiap harinya supaya tidak ada yang miss, supaya kita bisa berkembang lebih baik setiap harinya. Terlebih lagi kita harus tanamkan di diri kita bahwa tidak ada yang instan di dunia ini. Semua itu butuh proses, semua itu butuh waktu juga ya semuanya. Jadi intinya, apapun proses yang sedang kamu lalui, nikmati saja prosesnya dan cintai prosesnya serta hargai proses kehidupan yang sedang kamu jalani. Respect your process, love yourself. Jadi mungkin itu aja untuk pesan yang aku ingin sampaikan di video kali ini. Semoga bermakna, semoga menjadi sebuah nilai yang baik atau bisa kamu petik dalam video ini ya teman-teman ya. Semisal kamu mau baca buku ini lebih lengkapnya, langsung aja kamu bisa cek link yang ada di dalam deskripsi ya teman-teman ya. Kamu bisa baca buku lengkapnya dan beli buku lengkapnya di link yang aku sudah sematkan di dalam deskripsi. So, itu saja video untuk kali ini. Thank you for watching and I'll see you in the next content. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.